kewajiban keluarga di rumah, kewajiban dan tanggung jawab orang tua di rumah. Sudah kan? Sudah kan? Sekarang anak kita mempelajari ya. Judul tema kita pada pagi hari ini ialah tugasku sehari-hari, dan subtemanya ialah tugasku sehari-hari di sekolah. Anak-anak ya, di keluarganya masing-masing pasti ada aturan dan tata tertib dalam keluarga. Anak-anak, tugas anak-anak di rumah pasti banyak kan? Banyak, pasti banyak. Pertama dulu anak-anak ya, ini ada salah satu contoh gambar di sini ya, mengenai tugas anak-anak yang harus dilakukan di rumah. Inilah anak-anak ya, ada gambarnya ini ya. Ini adalah salah satu tugas anak-anak yang dilakukan di rumah. Apa itu anak-anak? Yang pertama dulu pada gambar ini ya, mandi setiap hari. Setiap hari kita harus mandi, paling tidak berapa kali kita mandi dalam sehari? 2 kali. Dan menggosok gigi, jangan lupa juga menggosok gigi ya. Itu adalah salah satu tugas kita di rumah setiap hari. Apalagi anak-anak ini lagi ya, ketika bangun pagi, inilah gambarnya ya. Ketika bangun pagi kita merapikan tempat tidur ya, kita merapikan tempat tidur, selimut dilipat dengan baik ya. Apa lagi? Ini gambar ini lagi. Ini gambar anak-anak menyapu lantai. Anak-anak juga membantu orang tua, membantu kakak di rumah untuk menyapu lantai. Ya. Apalagi gambarnya anak-anak? Ya. Gambar ini lagi ya, datang ke sekolah setiap hari. Harus setiap pagi harus anak-anak cepat bangun pagi supaya tidak terlambat sekolah. Masih banyak lagi anak-anak yang tugas-tugas kita yang harus kita lakukan di rumah ya, menolong orang tua, menjaga anak kecil ya, menyapu lantai, mencuci piring. Itulah salah satu contoh-contoh tugas anak yang harus dilakukan di rumah. Seperti pada gambar ini ya. Ya, ada di dalamnya dia mandi pada pagi hari dan menggosok gigi, ada lagi dia menyapu lantai, ada lagi dia merapikan tempat tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh tugas anak di rumah. Nah, sekarang anak ya, kita bahas lagi mengenai tugas anak-anak yang harus dilakukan di sekolah. Apa itu anak-anak? Ya, tugas anak-anak yang harus kita lakukan di sekolah. Yang pertama ialah mengenai menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Apa itu anak-anak? Kalau dikatakan menaati tata tertib dan peraturan di sekolah, contohnya ialah mengenai kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa itu? Tidak boleh mengotori lingkungan sekolah ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret tembok atau meja ya. Dan selalu jangan berbicara kasar dengan guru dan dengan teman. Harus kita sayangi teman kita ya. Harus kita bicara sopan kepada guru, kepada abang kakak kelas kita di sekolah. Itulah anak-anak contoh menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua anak-anak ya, yang kedua ialah saling menghargai ya. Apa itu saling menghargai ya? Anak-anak wajib
menghargai gurunya di sekolah, menghargai abang kakaknya kelasnya di sekolah, ya. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar, ya. Anak-anak harus tetap semangat, ya. Semangat agar kita bisa menjadi anak yang baik kelak, ya. Anak-anak harus sopan pada gurunya di sekolah, ya. Menyayangi adik kecil, adik kita kelas 1 dan menghargai abang kakak kita kelas 5 sampai kelas 6, ya. Itulah anak-anak salah satu contoh saling menghargai dan menghormati. Apalagi anak-anak, ya, menjaga nama baik sekolah. Apa itu anak-anak menjaga nama baik sekolah? Contohnya ialah anak-anak menjaga nama baik sekolah dapat dilakukan dengan cara menolehkan prestasi, ya. Baik akademik maupun non akademik, siswa yang berprestasi tak hanya membuat bangga diri sendiri dan orang tua, tapi juga meningkatkan reputasi sekolah. Itulah salah satu contoh menjaga nama baik sekolah. Apalagi anak-anak menjaga fasilitas sekolah. Apa salah satunya contoh-contoh fasilitas sekolah? Contohnya membersihkan ruangan lokal kita, ya kan? Membersihkan ruangan guru, merapikan, menyusun meja dan kursi dengan baik, ya, menaruh tempat sampah atau sapu pada tempatnya, ya, itu. Dan apalagi menjaga buku-buku atau fasilitas yang lain seperti apa yang ada di perpustakaan, buku sekolah, apalagi alat-alat dan media kita jaga dengan baik. Itulah namanya kita menjaga fasilitas sekolah. Apalagi anak-anak mengenai menggunakan seragam sekolah, ya, menggunakan seragam sekolah. Anak-anak punya baju seragam sekolah? Punya. Seperti pada hari ini kita memakai baju merah dan putih, ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis, anak-anak memakai baju apa? Baju merah putih. Kalau hari Jumat dan Sabtu, anak-anak memakai baju apa? Pramuka, baju pramuka. Itu adalah peraturan di sekolah kita itu, ya. Kita harus memakai baju seragam, ya. Kalau di gereja beda dengan beda pakaian kita, kan? Kalau ke gereja juga beda pakaian, beda peraturan. Kalau di gereja kita memakai baju gereja. Kalau di sekolah memakai baju seragam sekolah. Kalau di seperti di pasar beda pakaian kita di situ, kan? Beda. Pakaian kita adalah pakaian untuk berbelanja di pasar. Kalau di sekolah tidak boleh pakaian ke gereja dipakai ke sekolah, tidak kan? Tidak. Tapi pakaian yang harus kita lakukan yang kita pakai di sekolah adalah pakaian seragam sekolah. Hari Senin sampai hari Kamis pakai baju merah putih. Hari Jumat dan Sabtu pakai baju pramuka. Warnanya warna apa? Pramuka? Warna coklat dan warna jingga. Nah, itulah warna baju pramuka. Apalagi anak-anak mengenai mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Apa kegiatan belajar? Seperti pada pagi hari ini kita akan belajar, ya kan? Belajar mengenai tugas-tugas anak di rumah dan tugas-tugas anak di sekolah. Nah, ibu guru memberi tugas, ya, anak-anak harus dikerjakan. Ibu guru meminta anak-anak, menyuruh anak-anak membaca, anak-anak juga harus ikut membaca. Ibu guru menyuruh anak-anak menulis, anak-anak juga harus menulis. Itu adalah salah satu kegiatan belajar di sekolah. Kita wajib belajar di sekolah. Nah, itu anak-anak, ya, peraturan yang berlaku di contoh
berlaku di sekolah yang harus kita lakukan setiap hari. Paham anak-anak semuanya? Paham anak-anak tentang tugas di rumah? Paham juga anak-anak tentang tugas yang kita lakukan di sekolah? Terima kasih. Bagus. Baguslah anak-anak. Ya, anak-anak semua pandai ya. Sekarang anak-anak ya. Ibu bertanya ya. Ibu bertanya kalau anak-anak masih ingat tugas di rumahnya, sebutkan salah satu apa saja tugas yang harus lakukan di rumah si Anjani. Iya bagus, termasuk menyapu lantai untuk membantu kakak di rumah. Kita bantu dia untuk menyapu lantai karena anak-anak bisa menyapu lantai kan? Bisa ya, sebesar kalian ini bisa menyapu lantai. Apalagi Kinji? Iya bagus sekali, mencuci piring. Nah, itu adalah salah satu tugas anak-anak yang harus dilakukan di rumah untuk membantu orang tua. Kita harus membantu orang tua. Nah, saya bertanya lagi, kalau masih ingat yang saya sampaikan di depan ini tadi anak-anak, ibu bertanya lagi mengenai apa tugas anak-anak yang harus dilakukan di sekolah. Anjani? Iya, membaca, masuk, menulis, ya. Apalagi datang tepat waktu. Itu disiplin waktu ya. Anak-anak datang tepat waktu pada pagi hari ini sebelum jam 8 anak-anak sudah ada di sekolah. Itu adalah salah satu contoh tugas-tugas dan peraturan yang harus dilakukan di sekolah ya. Datang tepat waktu sebelum jam 8 pagi anak-anak sudah hadir di sekolah. Pada jam 8 pagi anak-anak sudah masuk dalam ruangan kelasnya masing-masing ya. Itulah anak-anak tugas-tugas yang kita lakukan di sekolah ya. Baik anak-anak, kalau anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua? Bagus, terima kasih. Sekarang anak-anak, ibu akan memberikan tugas ya, silakan tulis tugasnya untuk dikerjakan di rumah nanti. Ya, silakan tulis. Sudah? Ya. Tuliskan 5 tugas anak-anak. Tuliskan 5 tugas anak-anak yang dilakukan di rumah. Nah, tuliskan 5 tugas anak-anak yang dilakukan atau dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Tuliskan 5 tugas anak-anak yang harus dilakukan di rumah atau dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Sudah? Sudah. Dan kedua, tuliskan 5 tugas anak-anak yang harus dilakukan di sekolah. Nah, 5 tugas anak-anak yang harus dilakukan di rumah dan 5 tugas anak-anak yang harus dilakukan di sekolah. Yang dilakukan di sekolah. Sudah? Sudah? Baiklah anak-anak, ya, sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini, dan
sebelum kita mengakhirinya anak-anak ya, Ibu mengingatnya lagi, jangan lupa mengerjakan tugas di rumah dengan baik ya. Nah, terus anak-anak harus rajin datang ke sekolah. Dan sebelumnya anak-anak, sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta lagi satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Anjani. Silakan. Selamat siang anak-anak.